Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Demak. Dengan saya sendiri Cahyo Nugrahanto dari SMP Negeri 1 Wonosalam. Saya Zahratun Nafiah dari SD Negeri Sidomulyo 3. Saya Didi Kusmaningrum dari SD Negeri Donorejo 2. Saya Muhammad Wif Amin dari SD Negeri Meranan 1. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, supervisor, coach, dan juga coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Pak Amin? Alhamdulillah baik dulu. Sehat dulu. Ya, alhamdulillah sehat ya. Ya. Nah, Pak Amin, sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau supervisor yang akan melihat coaching Pak Amin nanti dengan coachingnya nanti ya. Namun sebelum Pak Amin memulai percakapan, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi nanti Pak. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan, itu nanti saya harapkan dalam proses percakapan nanti Pak Amin sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Pak Amin juga memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan bobot ya. Dan tentunya mungkin nanti pakai teknik rasa ya Pak ya. Saya juga berharap nanti dalam proses percakapan, ketika Pak Amin melakukan coaching nanti, Pak Amin juga menerapkan alur tirta yang ada tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Baik, itu tadi merupakan rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan untuk mengomentari coachingnya Pak Amin nanti ya. Bisa dipahami ya Pak ya? Bisa. Ya. Kalau begitu sebelum dimulai proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh ya Pak ya? Boleh. Ya. Pertanyaan pertama nih, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Pak Amin kembangkan dalam proses percakapan nanti? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua, Ya. yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari mendengar aktif, Ya. yaitu rasa. Oh iya Pak. Jadi ada dua ya Pak ya. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik itu ingin Pak Amin kembangkan dalam proses coachingnya nanti? Untuk secara kompetensi spesifiknya Ya. adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coaching saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Oh iya Pak, baik. Memang mendengarkan aktif itu merupakan salah satu kunci ya Pak ya, biar bisa menggali banyak potensi yang coaching miliki ya Pak ya. Iya. Nah selanjutnya nih Pak, bagian mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak? Untuk bagian yang spesifik adalah bagian mendengarkan aktif. Oh iya, ada mendengarkan aktif ya Pak ya. Pak, ini ada pertanyaan terakhir Pak sebelum nanti coaching dimulai. Perihal indikator ketercapaian Pak dari tujuan pengembangan yang ingin Pak Amin tuju dari percakapan nanti itu apa aja? Untuk indikator keberhasilannya yang saya tuju Ya. itu yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur tirta secara runtut. Ya. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching itu sendiri sehingga agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Oh iya, baik. Semoga dari indikator yang sudah Pak Amin sampaikan tadi meliputi alur tirta tadi ya Pak ya, kemudian bisa menemukan ide-ide atau solusi yang tergali dari coachingnya secara maksimal ya Pak ya. Semoga semuanya nanti bisa tercapai dalam proses coachingnya ya Pak ya. Iya. Nah hanya itu yang ingin saya tanyakan. Nanti selebihnya setelah ini silahkan Pak Amin mulai percakapan dengan coachingnya ya. Dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah Pak Amin sampaikan tadi. Oke, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Amin. Silakan dimulai proses coachingnya. Ya, baik Bu. Assalamualaikum Pak Cahyo. Waalaikumsalam Pak Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Amin. Hari ini saya ingin mengajak Pak Cahyo untuk berbicara. Kiranya keberatan tidak? Nah, justru itu Pak, saya kesini itu mau ketemu dengan Pak Amin. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak. Baik Pak, semoga pembicaraan kita ini akan bermanfaat ya Pak. Ya, nah itu yang saya harapkan Pak.
Akhir-akhir ini saya perhatikan Pak Cahyo seperti tidak semangat ketika mengajar. Apa ada hal yang mengganggu pikiran Pak Cahyo? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak, karena Pak Ami sudah memperhatikan saya dan membantu saya Pak. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu? Saya itu masih bingung Pak. Akhir-akhir ini saya itu kurang bersemangat dan kurang fokus dalam mengajar di kelas Pak. Lalu kiranya apa tujuan akhir dari pembicaraan kita nanti? Tujuan akhir saya harapkan saya dapat solusi tentang masalah yang sedang saya alami Pak. Coba ceritakan kepada saya apa yang Pak Cahyo rasakan saat ini. Ya, terima kasih Pak. Saya merasa ketika mengajar Pak di kelas 7E itu saya perhatikan itu murid saya saat saya mengajar itu kurang bersemangat Pak, dan seringnya itu malah tidak fokus dalam pembelajaran, suka mengganggu temannya yang sedang ingin belajar dan juga lari-larian Pak dalam kelas Pak. Apa yang membuat Pak Cahyo merasa kurang maksimal? Saya merasa itu murid tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Maksudnya murid ini tidak mengikuti pelajaran, tidak belajar atau gimana? Maksudnya itu muridnya itu jahil Pak, karena mungkin untuk semangat belajarnya itu berkurang Pak. Baiklah, saya mengerti maksud Pak Cahyo. Sekarang bisakah Bapak menjelaskan proses pembelajaran di kelas? Ya, saya itu sudah belajar atau membuat metode pelajaran yang seperti ini Pak. Setiap pagi itu diawali dengan berdoa, tujuan pembelajaran sudah saya sampaikan, metode juga sudah saya berubah, mengetahui dengan kebutuhan murid Bapak, dan juga sudah saya membuat kelompok-kelompok yang sudah membuat murid itu harus aktif Pak. Tapi saya nggak tahu kenapa di kelas 7 ini sangat susah Pak. Menurut Pak Cahyo, salahnya di mana? Menurut saya itu mungkin metode saya kurang bervariatif. Oh begitu. Baiklah, saya ingin tahu selama ini Pak Cahyo itu melakukan apa yang Pak Cahyo lakukan untuk membuat murid bersemangat. Yang saya lakukan Pak, yang sudah selama ini saya lakukan, yaitu membuat pembelajaran di luar kelas Pak. Karena di pembelajaran olahraga itu kalau di dalam kelas itu tidak aktif Pak, kalau di luar kelas itu aktif Pak. Gitu Pak. Jadi sudah di luar kelas, pembelajaran dengan alam itu sudah saya lakukan Pak. Apakah ini berlangsung tiap hari Pak? Tidak Pak, mungkin di materi tertentu Pak. Yaitu saat kemarin saya itu materinya itu kebugaran jasmani Pak. Ada beberapa kejadian yang seperti itu yang membuat saya tidak bersemangat. Kalau boleh saya simpulkan, berarti pembahasan Pak Cahyo ini sudah baik. Namun ada materi tertentu yang membuat kurang suka sehingga siswa kurang bersemangat. Oke, Gitu kan Pak? iya begitu Pak. Saya kan berusaha Pak untuk memperbaiki yang sudah saya lakukan itu agar pembelajaran menjadi bersemangat lagi, terutama untuk murid saya Pak. Baiklah, berarti sekarang Pak Cahyo sudah tahu kan apa yang menyebabkan pembelajaran Pak Cahyo turunnya semangat Pak Cahyo. Lalu kiranya masih adakah kendala yang lain Pak? Ya, saya akan meminta bantuan. Kendala yang lain? Oh, kendala yang lain. Kendala yang lain yaitu saya gini Pak, intinya harus membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi Pak, supaya saya bisa menunjukkan bahwa pembelajaran saya itu menyenangkan dan murid bisa fokus ke pembelajaran saya. Dari penjelasan Pak Cahyo, apa kira-kira rencana Pak Cahyo ke depan yang ingin Pak Cahyo lakukan? Ya, rencana saya ke depan yaitu yang pertama-tama saya untuk yaitu menguatkan hati, menenangkan pikiran supaya saya lebih fokus lagi Pak, karena kalau saya ada ikhlas semoga nanti bisa diterima dengan ikhlas juga pada murid tersebut. Adakah hal lain yang ingin Pak Cahyo terapkan? Saya kira cukup Pak, itu Pak. Kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Cahyo dalam hal ini? Yang bisa membantu saya itu pertama pasti kepala sekolah Pak, kemudian rekan sejawat saya di sekolah yaitu di matkul olahraga yaitu Pak Didi. Nanti akan saya minta bantuan untuk melihat saya saat melakukan pembelajaran. Dari hasil diskusi kita ini, kiranya komitmen apa yang Pak Cahyo terapkan agar pembelajaran dapat membuat pembelajaran yang berdampak sehingga murid bersemangat. Yang
pertama saya akan memperbaiki suasana hati di luar. Semoga dengan suasana hati yang baik, saya juga mempunyai ilmu yang baik untuk murid. Kemudian saya akan mencoba untuk metode pembelajaran yang baru akan saya terapkan di dalam kelas saya. Bagus sekali Pak. Saya yakin Pak Cahyo pasti bisa. Ya, terima kasih Pak Amin. Sama-sama Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Amin, tadi saya sudah mengamati proses dari coachingnya Pak Amin dengan Pak Cahyo ya. Ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan ke Bapak, saya ingin menanyakan beberapa hal ya. Pertanyaan pertama ini, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching yang menjadi indikator tercapaian perkembangan yang diinginkan dari proses coaching tadi? Untuk yang saya lakukan coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi uji. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah yang penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Ya, jadi sudah Bapak sampaikan itu, yang sudah Bapak sampaikan itu memang sesuai dengan hasil catatan saya ya Pak. Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip dari coaching yaitu kemitraan. Itu terbukti dari ketika mengobrol, Bapak merasa tidak ada perbedaan strata di mana Bapak bisa mengenali aktivitas dari seorang guru. Bapak juga menerapkan prinsip kreatif ya, dan jadi coachingnya tadi juga saya terlihat bisa menggali potensinya, kemudian bisa menyelesaikan masalahnya ya Pak ya. Kemudian Bapak juga bisa itu ya, memberikan pertanyaan yang bobot tadi, jadi memaksimalkan potensi dari ujian ya. Dari kompetensi inti, Bapak juga sudah mengungkapkannya tadi, sudah memberikan pertanyaan berbohong, juga sudah. Yang paling penting itu dari prosesnya tadi, saya mencatat itu Bapak sudah itu menggunakan alur tirta ya Pak ya. Dimana Bapak tadi memulai dengan tujuan kemudian bukan dan tanggung jawab. Alhamdulillah ya Pak, gambaran umum dari catatan saya, Bapak sudah melaksanakan proses coaching yang sangat luar biasa sekali ya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan terakhir nih Pak. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan bersama Pak Cahyo? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi uji tidak merasa ada sedikit ada masalah, kemudian seharusnya saya menggunakan mungkin salah satunya teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan tersebut. Baik, kehadiran penuh ya Pak ya, menjadi harapan Bapak untuk bisa melakukan coaching selanjutnya ya. Dan saya berdoa semoga teknik yang telah Bapak gunakan tadi bisa maksimalkan diri Bapak lagi ya. Saya berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal agar kedepannya itu ketika memberikan proses coaching sesuai dengan yang diarahkan oleh Pak Amin ya. Semoga dalam pelayanan coaching juga tetap menggunakan SPK ya Pak ya. Ini merupakan proses yang sangat luar biasa sekali lagi Pak Amin. Semoga bisa bermanfaat untuk Pak Amin ke depannya ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Amin. Saya tutup ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.